Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pakai masker kan? Pakai masker Bapak Ibu? Haleluya. Yang pakai puji Tuhan berarti amanah atau dengar-dengaran. Ya. Kita dengar firman Tuhan, kami himbau supaya di pertemuan kita yang akan datang hari Minggu depan kita bawa masker. Puji nama Tuhan. Ya. Kita harus taat dan kita harus jadi saksi. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah negara kita yang mayoritas non-Kristen, ya. Jadi kita di negara ini kalau secara jumlah kita minoritas Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita hidup di negara yang seperti ini, ya? Jadi firman Tuhan ada juga yang mengajari kita untuk hidup di situasi negara yang seperti negara kita ini. Puji nama Tuhan. Ya, coba kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12 saja kita baca. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12 yang sudah ketemu katakan amin. Masih belum banyak, ya, masih sedikit. Dicari lagi 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. Baik, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, semua kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Pada hitungan ketiga ya, 2, 3, ya. Inilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang bencana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan membiarkan Allah pada hari yang melawan mereka. Ya, puji nama Tuhan. Silakan kembali untuk Yesus berkati waktu kita sekalian. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah. Puji nama Tuhan. Ya, tema kita hidup sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu ya semua kita yang mengikut atau percaya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Nah, coba kita baca mulai dari ayat 11. Silakan nama. 1 Petrus 2. Ya, baca perikopnya Bang ya. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Puji nama Tuhan. Ya, hidup sebagai hamba Allah, itulah kita. Selanjutnya, Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, ya, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. iya. Di waktu-waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita disebut sebagai perantau. Ya, kita orang-orang Kristen yang di luar orang Israel atau di luar Yahudi disebut perantau. Puji Tuhan. Ya, kita disebut perantau yang telah menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, tadinya kita orang asing, sekarang kita sudah menjadi milik Tuhan. Nah, kita yang orang perantau harus kita menjaga hidup kita melawan perbuatan-perbuatan daging yang berjuang melawan jiwa. Puji Tuhan. Ya, bagaimana perbuatan daging yang berjuang melawan jiwa? Perbuatan-perbuatan daging itu sudah ada di Galatia, ya. Dan juga skemanya sudah ditentukan di dalam hukum Taurat, ya. Hukum Taurat mulai hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Di sana banyak sekali hal-hal daging, ya. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada kita sebelum firman Tuhan dilanjutkan, ya. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Puji Tuhan. Habis itu ngapain lagi? Baca ulang, sebutkan ulang. Habis mengajar ngapain? Ngapain? Jadi kalau ada yang kesalahannya nanti dituju oleh firman Tuhan, jangan ngambek Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Hanya ke depan aja yang Bapak bilang haleluya. Puji Tuhan. Ya. Walaupun orang tua, kalau firman Tuhan menyinggung, kami sebagai hamba Tuhan di sini tidak tahu apa dosa Bapak Ibu. Puji Tuhan.
Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, terus menyatakan kesalahan, terus memperbaiki kelakuan, terus mendidik orang dalam. Nah, kenapa kita harus diajar, kesalahannya harus dinyatakan? Supaya kita terdidik dalam kebenaran. Puji Tuhan. Itulah gunanya gereja ini, Bapak Ibu. Inilah gunanya gereja ini, untuk kita diperbaiki. Bapak Gembala pernah bikinkan ilustrasi untuk jemaat atau untuk gereja. Apa itu gereja? Ya, dibuatlah oleh Bapak Gembala di sini ilustrasi gereja itu seperti bengkel. Puji Tuhan. Di dalam perbengkelan, kalau kesalahan yang membuat, katakanlah sepeda bengkel, sepeda motor ya, kalau ada kesalahan di dalam mesin itu tidak ketahuan, mungkinkah sepeda motor itu bisa bagus? Hah? Misalkan begini, sepeda motornya jim, atau pistonnya lengket gitu ya. Kalau jim kan ada istilah jim panas, tapi pasti pistonnya yang lengket. Kalau jim panas berarti kehabisan oli sehingga nggak ada pelumasnya, jadi lengket. Nah, ketika tukang bengkel mau membolo sepeda motor ini, yang dicari apanya nih? Kesalahan, ya. Kesalahan ini bisa juga bersinonim dengan kerusakan. Dicari dulu kerusakannya. Terus, ya. Setelah ketemu, dibolo, ya kan? Dibolo, apa yang salah? Oh, ini salah nih, dibolo. Ya. Habis itu dicoba, nggak nyala juga. Oke, cari lagi. Ini yang salah di mana nih? Nah, di semua mesin sudah bagus, di starter nggak mau nyala juga ini. Ada apa ini? Diperiksa lagi. Mulai diurut kabelnya, mulai dari lampu set sampai ke lampu utama, sampai ke lampu remnya semua, sampai ke starter. Oh, ternyata di sini kontak badan nih. Patut lah, ya kan? Dibolo lagi. Kemudian dinyalakan, baru menyala. Nah, demikian juga pernah saya buat ilustrasi Bapak Ibu ketika kita sebagai orang Kristen, pernah temanya kalau nggak salah waktu itu memeriksa diri. Masih ingat Bapak Ibu? Kita harus periksa diri kita, betul? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat ya? Nah, kita bagaikan orang sakit, ya kan? Kita secara jasmani sehat, tapi seringkali sakit rohani. Kalau jasmani kita sakit, kita berobat ke rumah sakit, betul nggak Bapak Ibu? Berobat, kemudian di sana diperiksa. Kenapa ini kok lemas-lemas ini, gitu kan? Nah, pas diperiksa ternyata tipes. Ya udah, dikasih obat. Puji Tuhan. Sebelum dikasih obat, pertama diperiksa dulu apa yang sakit. Puji Tuhan. Ya. Hal rohani pun demikian, tidak ada bedanya Bapak Ibu. Gereja ini bagaikan perbengkelan, bagaikan rumah sakit rohani. Puji Tuhan. Jangan datang terus, berobat terus, periksa terus ke rumah sakit rohani ini. Tapi ketika sakitnya ketahuan, nggak mau lagi aku gereja. Pasien apa ya? Pasien yang mau sembuh harus mau penyakitnya diperiksa. Puji Tuhan. Saya selalu tembak ke diri saya dua. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara dosanya apa, kesalahannya apa. Ya, saya nyatakan kesalahan saya duluan. Ya, saya seringkali bilang dosa-dosa saya yang besar saya sampaikan ke Bapak Ibu. Apa artinya? Apakah saya mempermalukan diri saya? Tidak. Semata-mata yang saya tunjukkan adalah efek dari perubahannya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi kalau firman Tuhan nanti kami pilih-pilih yang enak-enak, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, bla bla bla, diberkati buah kandunganmu dan seterusnya, diberkati adonanmu dan seterusnya, diberkati kambing dombamu dan seterusnya. Haleluya. Nah, hari Minggu depan kita pada lagi. Kita baca Ulangan 28 ayat 1. Diberkati buah kandunganmu. Bosan juga Bapak Ibu kan? Bosan gak Bapak Ibu? Kalau tidak bosan, baiklah. Kita satu pasal saja, Ulangan 28. Setuju?
yang ada kerdil Bapak Ibu, nggak sehat, nggak bertumbuh karena minumnya susu saja. Anak kecil memang sehat minum susu SDM, susu untuk anak, mohon maaf di luar ASI. Tapi coba anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kasih lagi ASI, kasih lagi SDM, bertumbuh kan? Penyakitan. Ya. Minum ASI umur 5 tahun, orang Batak bilang ngapain? Tarosok. Oh lo tarosok. Tarala. Ya. Lagi Kristen yang belum kenal Kristus tapi sudah kenal. Sekarang waktunya belajar. Puji Tuhan. Makanya di seberang sana ada yang bilang pengajaran. Kita belum sampai sekeras itu loh. Masih kelas dosa-dosa kecil. Ya. Mereka sudah sebelahan sampai meradat, nggak boleh bayangkan. Ya. Kita belum sampai ke sana. Memang pada akhirnya kita akan tinggalkan semua kedagingan ke dunia yang ini, ke keterikatan kita di dunia ini harus kita tinggalkan. Tapi harus ada langkahnya, step by step. Nggak bisa sekali diperbaiki semua Bapak Ibu, tidak bisa. Ya. Sebenarnya saya bukan mau bilang jemaat yang hadir hari ini ada yang nggak, tidak ya. Ini untuk perbaikan kita ke depan. Puji nama Tuhan. Iya. Nah, jadi kita kembali dulu ke firman Tuhan. Itu penjelasan supaya kita mengerti nanti, karena kita akan dilibas dengan firman Tuhan ini. Silakan. Iya, baca ulang ayat 11 emangnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. aku menasihati kamu, Iya. supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Iya, kita harus menjauhi keinginan daging ini. Teruskan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Iya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Kita sekarang ini hidup di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Puji Tuhan. Kita harus memiliki cara hidup yang baik. Bagaimana terus? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, Iya. mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, Iya. dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Iya. Ketika orang mau jatuhkan kita, mau bilang agama kita ini tidak baik, mengikut Kristus tidak baik, mereka tidak punya kesalahan apapun dari diri kita. Ya. Aswaron haseyai gereja Tuhan ini. Bahasa. Ya. Ajukan selingkuh dulu di simaknya. Ya, nah selingkuh nomor dan dia men. Sudah tidak ada masjid balik ya. Asal hasilnya cuma di gereja Tuhan ini. Apa itu dong? Yang penipu nomor dan di haleluya. Tidak ada yang panik. Apapun dibilang orang tentang dosa-dosa, menuduhkan kepada kita, mereka tidak bisa menuduh kita. Durjana di situ dosa perbuatan kedagingan. Tak satupun pun mereka bisa buat untuk senjata menjatuhkan kita. Puji Tuhan. Karena kita hidup sebagai hamba Allah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ya minggu depan mungkin firman Tuhan nggak begini lagi, mungkin agak lebih lembut. Haleluya. Karena kalau keras-keras terus, pedas-pedas terus, disentri juga, ya kan? Haleluya, disentri kan. Jadi besok kita minggu depan mungkin makan apalah, bubur ayam. Ya, bubur ayam agak lembut. Haleluya. Ya. Berkat, sukacita, ya kan? Nah, kita harus hidup sebagai orang-orang yang baik di hadapan orang yang bukan Yahudi, artinya yang tidak percaya Kristus. Supaya ketika mereka mau fitnah kita, mau bilang kita orang jahat, mau bilang orang nggak benar, mereka tidak punya senjata apapun, karena kita hidup baik. Makanya coba Bapak Ibu, saya yakin percaya ini zaman milenial, walaupun mama, bapak-bapak sekarang pasti pegiat medsos, betul ya? Ya, tapi semuanya sudah mengkonsumsi yang namanya Facebook, yang namanya YouTube. Coba cross check di situ Bapak Ibu. Apapun perdebatannya, apapun bahasannya tentang kitab suci, tentang ajaran, tak sekalipun ajaran kekristenan ini bisa dikembangkan. Puji nama Tuhan. Karena apa? Memang kebenaran di dalamnya. Ya.
Tetapi ada pendeta yang hidupnya tidak karu-karuan. Inilah mereka buat jadi contoh besar. Lihatlah Kristen. Lihatlah Kristen. Pendeta yang satu ini dibuat menjadi contoh Kristen di seluruh dunia. Inilah Kristen. Jadi kita pun demikian di jemaat sini, Bapak Ibu. Nanti cuma saya nanti yang berbuat jahat, ya. Saya pukuli orang itu, pukul. Ya. Kayak gitulah jemaat gereja Tuhan itu, kilo 8 itu. Kenapa itu? Tukang pukuli orang. Rupanya jumpa sama hukum orang. Baik hati dia. Tidak tukang pukuli orang. Tapi semuanya bapak-bapak di gereja ini akan dicap sebagai tukang pukuli. Ya, itu tabiat jahat itu. Mau menjatuhkan kita. Jadi jangan ada kita yang membuat diri kita tercap dengan suatu pelanggaran yang fatal di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke, lanjutkan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Nah, perhatikan. Ini ya, ini yang selalu ada lagi yang lebih eksplisit ya. Tunduklah kepada pemerintah. Ini kepada lembaga ya. Tunduklah karena Allah. Baca ulang. Tunduklah karena Allah ya kepada semua lembaga manusia. Kepada semua lembaga manusia ya. Yang seperti apa? Teruskan. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dulu belum ada istilah presiden waktu kitab suci ini ditulis. Ya. Ini presiden bagi kita sekarang yang memegang kekuasaan tertinggi ya. Patuhlah, taatlah, terus maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum. Iya, dulu wali-wali, sekarang namanya instansi, Polsek, Koramil, atau yang besar-besarnya Polri, TNI. Patuhlah, puji Tuhan. Terus menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Iya, wali-wali yang dipercaya menghukum orang yang berbuat jahat itu polisi. Taatlah. Jangan jadi orang Kristen malu kita cuma gereja Tuhan. Emang sedang berhiling? Itu berhiling juga. Kayak anak Tuhan dong kita. Mikir dong polisi kita. Wah, ini nggak jadi saksi Bapak Ibu. Kalau itu sudah peraturan, apalagi itu tujuannya baik, lakukan. Puji Tuhan. Harus taat, pakai helm. Ya, mana masker saya? Kita disuruh pakai masker nggak Bapak Ibu? Ya kan? Di keramaian harus pakai masker. Ya. Yang tidak pakai denda 100 sampai 150.000. Ya, saya mau masker dulu. Tapi di situ ada catatan. Maskernya bisa dibuka ketika berfoto sebentar. Nah, habis itu berpidato. Nah, ini saya sedang pidato nih, saya buka ya kan? Apa ya? Jadi Bapak Ibu minggu depan usahakanlah selalu pakai masker. Puji Tuhan. Tapi jangan bikin alasan. Kenapa Bapak Ibu? Semua masker nah. Kaos-kaos tidak ada lagi ibu itu. Ya. Kalau ibu baik satu tangan ini. Bagus ini. Asal masuk corona ini, iya kan? Patuh dan taatlah, ya. Nah, sedangkan kepada pemerintah yang ada di dunia, ya, kepada lembaga yang ada di dunia, kita diperintahkan firman Tuhan untuk taat. Puji Tuhan. Apalagi kepada lembaga tertinggi di dunia ini atau di alam semesta ini, yaitu taatlah. Ya, jangan banyak alasan kan. Saya sebenarnya nggak suka pakai masker, tapi karena saya belajar untuk menjadi pengajar, tentu saya harus diajar dulu. Kan saya pakai. Ya. Sejak keluar ketentuan itu, saya pakai terus. Nggak pernah nggak saya pakai. Makanya jarang orang yang mengenal saya di jalan. Pakai masker, kacamata hitam, nggak tanda. Ya. Pokoknya ganteng lah kalau nggak di jalan. Ya. Nah, jadi kita harus pakai. Haleluya. Ya, pakailah masker, ikutin apa anjuran pemerintah. Pakai helm, ikutin apa yang diinstruksikan kepolisian. Ya, banyak lagi undang-undang lainnya. Lain waktu mungkin kalau Tuhan izinkan kita belajar KUHP. Kasih uang? Bukan. Kita undang-undang hukum pidana.
pidana. Semangat kali Bapak itu. Nah, di situ kita undang-undang hukum pidana itu jelas. Pelanggaran ini hukumannya ini. Ya kan? Pelanggarannya ini hukumannya ini. Nanti kita belajar. Sedangkan lembaga kepolisian saja melarang itu, dihukum penjara loh. Apalagi lembaga tertinggi yaitu Kristus. Dihukum bukan penjara, neraka. Saya lihat pencuri sendal waktu itu di mana di yang viral itu kan? Pencuri sendal jepit, masih ingat? Masih ingat kan? Yang sendal Brimob dicurinya. Ya, penjara 2 tahun Bapak Ibu. Pokok berarti 11 sendal swallow 1 tahun. Ya kan? 2 sendal swallow 2 tahun penjara. Kalau sama Tuhan, coba saya tanya dulu mudah-mudi. Nyuri sendal swallow sebelah, jangan dua-duanya, sebelah berapa tahun di neraka? Mudah-mudi upah dosa adalah maut. Nyuri sendal swallow sebelah kek, mau sepasang kek, mau segoni kek, masuk neraka. Berapa lama? Selamanya. Nggak ada karena satunya Tuhan astagfirullah, nggak ada. Ya. Kita nggak seperti kepercayaan lain. Ada juga Kristen yang begitu. Ya. Nanti ditimbang dosanya. Oh, nggak kalah berat. Ini masuk neraka nih 10 tahun. Digor-gorin nih. Aduh, gitu. Ya. Masuk tahun 10. Ya, bentar lagi keluar, ya kan? Bentar lagi dicuci, masuk surga. Memang ada ayat seperti itu. Semalam saya ketemu ayatnya. Oh iya juga. Tapi itu maksudnya bukan berarti dibakar di neraka ya kan? Habis itu diangkat lagi, dia musuh-musuh. Itu panggang itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, sekali saja berbuat dosa apapun, mari sendal swallow sebelah. Coba, berguna nggak itu? Saya pernah memang curi sendal swallow sebelah. Itu gara-gara dulu saya mau bikin jadi ban mobil-mobilan saya waktu saya masih kecil. Karena sendal swallow yang di rumah kami semuanya tipis-tipis. Jadi kalau dibelah menjadi ban